Halo semuanya, kembali lagi di GS 2022, tepatnya di booth MG, yang secara tidak terduga mereka menampilkan sebuah leather frame namun bukan SUV melainkan double cabin. So, ini dia review Outright Max mengenai MG Extender 2022. Oke, kita bahas soal tampangan dulu ya. Nah, dari segi tampang, dia tuh kan punya apa istilahnya ya? Punya ikatan saudara dengan MG Gloster. Namun, secara tampangnya, secara fascia depan, dia tidak mirip dengan MG Gloster. Dia punya fascia yang berbeda dengan garis lampu yang menurut gua agak gimana ya? Dia tuh kan biasanya kalau mobil-mobil kebanyakan, lampunya itu bakal ke atas. Tapi dia kayak murung ke bawah. Entah kenapa. Aneh, tapi nggak jelek, tapi aneh aja. So, lampunya sendiri dia udah full LED, sampai dijelasin di sini full LED, dan lampu utamanya udah proyektor. Terus di bagian depan ini grillnya juga nggak ada chrome sama sekali di black glossy, tapi bukan black glossy yang seperti piano black, hanya di blackin aja. Emblem sendiri Dove. Masih ngomongin soal eksterior depannya, nah kalau kita lihat di bagian grill ada slot buat kamera depan sama buat radar nih. Jadi si Extender ini bisa dipasangin MG Pilot atau fitur ADAS dari MG. Pun di bagian samping kalian tidak akan menemukan list chrome sama sekali. Dimulai dari roof railnya yang sudah dicat hitam dan ini benar-benar paten. Lalu di list jendelanya juga tidak ada list chrome. Kesan tangguhnya kelihatan banget. Bahkan hingga ke spionnya ini benar-benar plastik murni ABS, nggak ada cat yang sewarna bodi sama sekali. Lalu bagian ke bawah juga ini door handle-nya juga nggak ada list chrome. Warnanya hitam. Ini bukan wrapping ya, ini benar-benar hitam. Nah, garis desain dari bagian samping si Extender ini tuh gue suka karena apa ya? Kokoh banget. Berbeda dengan bagian depan yang agak aneh. Walaupun tidak jelek tapi aneh. Dan dia diberikan sentuhan stiker dengan aksen karbon dan list merah. Ini ya menambahkan kesan sporty ya di Extender. Lalu ada foot deck di bagian bawah. Ini tentunya biar memudahkan akses buat penumpang dan juga pengendara untuk memasuki si Extender. Tapi di sini yang mau gue highlight adalah ground clearance yang cukup tinggi, 231 mm, yang dimana ground clearance tersebut adalah ground clearance yang paling tinggi di antara kelas-kelas double cab di Indonesia seperti Navara, Hilux, Triton, lalu ada D-Max. Mereka itu ground clearance hanya 220, mungkin 200 belasan milimeter. Dia 231 mm. Kelihatan pendek karena mungkin gara-gara footdecknya ini. Oke, sekarang kita bahas ke kaki-kakinya. Untuk kaki-kakinya sendiri, dia menggunakan ring 18 dengan profil ban 255/60 dengan ban Bridgestone Dweller HT. Walaupun dia memiliki lingkar R18, namun di MG Extender ini kelihatannya masih kecil. Gapnya emang tinggi, ini adalah body cap, jadi memang peruntukannya untuk lebih ke fungsional dibandingkan gaya. Namun velg single tone-nya ini selera pribadi sih ya. Velg single tone ini tuh malah membuat kesan MG Extender menjadi lebih kokoh, menjadi lebih kuat, sporty dibandingkan dengan penggunaan velg dual tone yang membuatnya bakal menjadi sebuah double cab luxury. Oke, dengan dia PCD-nya juga udah 6 baut. So, disc brake-nya juga dia udah disc brake di depan dan juga belakang. Oke, itu aja dari kaki. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, sekarang ke bagian belakangnya, yang gue suka dari MG Extender ini, dia sudah dipasangi add-on body kit MG Genuine Accessories, di mana ini membuat MG Extender tidak seperti sebuah double cab yang kosongan. Masih bisa dibawa untuk bergaya istilahnya. Nah, terus lampu belakangnya dia sudah full LED dan emblem MG Extendernya yang X-nya gede. Ini gue nggak tahu kenapa namanya ini adalah sebuah MG Extender. So, kalau kalian ada yang tahu ini kenapa namanya MG Extender, boleh komen di bawah. Terus juga ini ada body cladding warna hitam dan emblem MG juga diwarnai hitam, tidak chrome atau apapun seperti itulah. Jadi mengesankan aura kokoh, tangguh. Terus juga ini bumpernya dia terpisah dengan bagian bak
yang juga tentunya tidak sewarna body, menambahkan kesan ketangguhannya. Oke, itu aja dari belakang. Sekarang kita ke interior aja. Iya, sekarang kita ke bagian interior ya. Hal pertama yang gue notice adalah pemakaian bahan-bahan di bagian dashboard dan juga panel pintu. Untuk panel pintu sendiri, dia ini masih hard touch. Dan ini ada aksen chrome juga piano black. Yang sayangnya finishingnya agak kurang rapi ya. Dia agak kasar dengan potongan-potongan plastik yang masih kelihatan nih di sisi panelnya. Tapi desain ini membuat panel atau door handle-nya itu terintegrasi dengan baik sama panel pintu. Terus aksen piano black juga masih dibawa di bagian panel pintu ini, dan soft touch ada di bagian armrest door panel dengan stitching merah. Lalu untuk kursi sendiri, dia menggunakan synthetic leather dengan aksen karbon dan stitching merah yang berkesinambungan juga ke bagian dashboard. Nah, ini stitching merahnya asli di bagian dashboard. Nih soft touch ya, untuk tengah sini aja. Terus aksen piano black juga masih konsisten ada di dashboard. Untuk bagian atas ini masih hard plastik, dan piano blacknya ini juga menurun ke bagian konsol tengah. Itu untuk materialnya. Sekarang kita ke bagian setir, di mana dia juga menggunakan, sudah dilapisi kulit dengan stitching merah, dan di sini tersedia tombol cruise control di bagian kiri dan tombol multimedia di bagian kanan. Pengaturannya sendiri kita coba apakah oke, tilt. Belum teleskopik. Sayang. Tapi nggak apa-apa karena artikulasi joknya walaupun masih mechanical tapi dia sudah banyak. Maju mundur, reclining, dan naik turun. Tapi sayang masih mechanical. Oke. Sekarang kita coba nyalakan mobil ini untuk melihat panel instrumennya. Oke, sekarang kita nyalakan panel instrumennya. Ini dalam keadaan mati. Nah, kalau kita nyalakan dia langsung ada warna merah dan juga kecoklat-coklatan ini ya, agak bronze gitu, agak metalik, dan menunjukkan tachometer, suhu temperatur mesin, lalu ada indikator bensin dan speedometer. Sayang dia information display di sini masih monokrom dan kecil, walaupun informasi yang ditampilkan cukup banyak. Panel multi information display ini walaupun monokrom, dia menampilkan banyak informasi. Pertama dari trip A, trip B, lalu fuel economy dengan satuan liter per 100 km. Dan ini fuel economy secara live, lalu range bensinnya, dan remaining distance ke service. Jadi bisa terjadwal. Lalu ini kecepatan rata-rata si MG Extender, dan ini adalah kecepatan live dari mobilnya. Lalu ada tire pressure juga tentunya. Oke, itu dari multi information display. Sekarang kita beralih ke bagian tengah. Head unitnya yang ditampilkan itu juga cukup besar, dan dia sudah full color dengan tombol fisik yang tentunya membantu kita saat berkendara. Jadi biar nggak ngeraba-raba nih. Ini cukup bagus. Walaupun dia nggak ada haptic feedback di head unitnya, jadi cuma suara aja. Agak sayang, tapi ya sudah, tidak apa-apa. MG Extender juga tersemat fitur iSmart di head unitnya, biar kita bisa terkoneksi lewat smartphone ke extender ini. Beralih dari head unit kita ke bawahnya, ada tombol-tombol untuk pengaturan AC yang masih fisik untungnya. Jadi kita nggak perlu ngeraba-raba, nggak perlu pakai layar sentuh. Ini masih aman. Terus di bagian kirinya dia ada tombol berkendara, dan di bagian kanan dari panel AC ada traction control off dan hill descent control. Dan nah uniknya adalah di bagian tengah ini kompartemen penyimpanannya bukan penutupan untuk menutup kompartemen yang ada di bagian bawah sini, tapi dia malah membuka dan mengeluarkan colokan 12 volt serta tempat asbak. Ini masih asbak loh. Masih ada ya yang rokok dalam mobil. Masih banyak sih ya untuk pasar Indonesia tentunya. Dan dia juga tersedia USB Type A 2 slot di bagian kompartemen penyimpanan. Beralih ke panel transmisinya. Di sini untung proporsinya nggak terlalu besar ya tuas transmisinya, jadi nggak terlalu gede gitu yang kelihatan mengganggu esensi dari desain konsol tengahnya. Dan dia juga sudah matic dengan pilihan manual. Namun sayangnya yang datang ke sini itu adalah extender dengan opsi pilihan two wheel drive. Jadi di luar kalau di Thailand itu ada opsi pilihan four wheel drive yang dimana mungkin ini bisa jadi selektor
untuk drivetrain-nya. Seperti itu. Kalau mungkin kalian menanyakan, ini apa sih samping sini? Ini adalah sebuah tempat kartu untuk flash. Jadi ada 2 slot di sini, bisa nyimpen kartu e-tol kalian. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakangnya lagi. Nah, ini ada tempat penyimpanan botol 2 dan tuas remnya masih, rem parkirnya masih mechanical. Masih angkat ya, bukan elektrik. Dan sayangnya ini nih, kualitas kompartemen penyimpanannya agak oblak. Jadi mungkin untuk pemakaian yang cukup lama dia bisa kemakan dulu nih. Sayang. Dan tempat penyimpanan juga nggak terlalu dalam. Juga tidak tersedia USB slot atau apapun di sini. Atau colokan 12 volt. Ya walaupun begitu dia masih bisa diatur jarak armrestnya di konsol tengah ini. Nah, untungnya di MG Extender ini dia sudah auto day and night view di kaca tengahnya dan ada tempat penyimpanan sunglasses dengan dikasih sentuhan blue ya di bagian dalamnya agar tidak latak-lotok. Tapi sayangnya dia masih halogen. Lampunya masih kuning nih. Lampu interior belum LED. Dan dia juga tidak ada sunroof. Full black atasnya. Oke, itu saja. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Nah, sekarang kita ke bagian baris kedua. Dan penutupan pintunya tadi enak ya. Dia bep. Jadi nggak kayak kaleng-kaleng gitu. Bagus. Dengan tinggi gua yang 167 cm. Ini cukup lega ya di bagian belakang. Headroom lega, legroom juga lega. Dan ini posisi berkendara gua. Namun sayang paha tidak disupport baik dengan joknya. Jadi agak ngegantung. Well, kalau misalkan kalian berkendara dengan jarak dekat, mungkin penumpang kalian akan merasa nyaman-nyaman aja. Tapi kalau berkendara jauh, ini berasa capek sih. Kaki itu nggak kesupport sama pahanya tuh. Sayang banget. Dan recliningnya ya karena ini sebuah double cab, jadi dia tidak bisa di recline lagi ke belakang. So, ini adalah posisi paling nyaman kalian jika duduk di bagian belakang dari MG Extender. Terus juga dia di kursi tengahnya sudah tersedia armrest dengan 2 cup holder dan seat belt itu sudah 3 titik untuk penumpang bagian tengah. Lalu juga di bagian tengah ini kita dikasih ventilator AC dan power outlet 12 volt. Oke, tersedia juga 2 kantong pocket, seat pocket di bagian belakang. Oke, itu saja untuk bagian belakangnya. Oh ya, sebelumnya panel pintu juga dia masih sama ya, materialnya sama dengan pintu depan. Soft touch di bagian armrest dan piano black di bagian atas sini. Yang sayangnya juga potongannya agak kurang rapi. Well, konsistensi. Yaudah, kita sekarang bahas bagian mesinnya yuk. Sekarang kita lihat mesinnya. Oke, kita buka. Dan wow, dia pembukaannya udah hidrolik. Cakep nih. Nah, mesinnya sendiri berkubikasi 2000 cc dengan turbo 4 silinder yang menghasilkan tenaga sebesar 161 PS dengan torsi 375 Nm. Well, secara tenaga dia mungkin yang paling besar di antara rival-rivalnya di Indonesia seperti misalkan Triton, Hilux, Navara, dan D-Max. Namun, secara torsi dia masih di bawah kelas-kelas rivalnya, kecuali D-Max yang 350, sementara dia 375 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke 2 roda belakang dengan transmisi 6 percepatan otomatis. Kita belum bisa mencobanya karena MG Extender ini masih ditampilkan saja di Gias 2022. Oke, sekarang kita tutup lagi. Oke, dengan spesifikasi tersebut, apakah MG Extender cocok untuk melawan rival-rival double cabin yang ada di Indonesia? So, kalian komen aja di bawah dan kalian komen juga di bawah pengennya MG Extender ini dibanderol dengan harga berapa jika MG memasukkannya ke Indonesia. Dan tentunya kalau kalian ingin melihat langsung, kalian bisa mengunjungi Gias 2022. So, itu saja dari Autonet Max. Jika kalian suka dengan konten ini, tekan like, subscribe, dan juga komen di bawah jika kalian ingin memberikan komentar apapun soal MG Extender. Tentunya jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video-video selanjutnya dari Autonet Max. So, gue Bagas Satrio, dan inilah MG Extender.